ini aku bisa record video lagi. Udah lama juga aku nggak upload video karena aku sedang mengerjakan skripsi. Jadi aku banyak menghabiskan waktuku untuk mengerjakan skripsi. Tapi kali ini karena mau libur lebaran, aku jadi punya waktu luang gitu ya untuk buat video lagi. Oh iya, jangan lupa subscribe dulu biar biar keren. Biar aku juga makin semangat bikin videonya dan sharing-sharing ke teman-teman. Oke, kali ini aku akan cerita tentang magang juga nih. Kalau yang kemarin aku sempat cerita tentang magang di Bank Mandiri, terus magang di Kominfo, kali ini magang di suara motor lewat. Oke, yang ketiga ya, kali ini aku akan cerita tentang magang di agensi gitu. Oke, jadi kita mulai aja langsung. Ih, kok jadi kaku ya? Kayak nggak pernah buat video, guys. Oke, jadi aku magang di nama programnya Appriantis. Itu bentukan dari APRI. APRI itu Asosiasi Perusahaan PR Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan PR atau agensi-agensi PR tuh punya asosiasinya gitu ya. Namanya itu APRI. Di Appriantis ini bentuknya teman-teman yang magang langsung diajarin oleh mentor-mentor dari anggota asosiasi PR itu sendiri gitu. Jadi APRI ini pertamanya aku mendaftar itu secara tim, adik aku, Indah dan juga Bintang ya. Dan kita bertiga tuh emang sering lomba-lomba gitu ya, berbagai perlombaan. Oh iya, buat teman-teman pada penasaran nggak lomba PR itu kayak apa? Kalau penasaran, tulis di kolom komen dan aku akan buatin videonya juga seputar lomba PR gitu. Oke, nah aku, Indah dan Bintang itu mendaftar sebagai tim. Dan awal banget gitu ya, pendaftarannya itu harus tim dan juga menulis esai tentang PR dan juga CV gitu. Jadi ngirimin esai dan juga CV kita gitu. Itu mendaftarnya secara tim. Tapi udah lama banget nggak dihubungin. Ternyata 1 semester kemudian baru dihubungin lagi gitu ya. Karena Appriantis ini tadinya sempet hampir nggak jadi, akhirnya ada lagi dan pendaftarannya secara individu. Kok tadi aku bilang mendaftar terus kirim CV, kirim esai? Karena magang di Appriantis ini nggak semua orang bisa magang di Appriantis. Jadi Appriantis ini harus melalui seleksi gitu. Jadi hanya dipilih 60 mahasiswa-mahasiswi di seluruh Jateng DIY yang bisa mengikuti program Appriantis ini gitu. Nah, setelah terpilih nanti kita tuh dimasukin ke dalam satu grup. Biasa lah ya, kita kenalan-kenalan. Dan karena kita mulainya tuh udah corona, jadi kita semuanya online. Tapi walaupun begitu, jalah formal banget walaupun begitu. Walaupun online gitu tetap kerasa banget vibes-nya gitu. Karena kita semua bener-bener excited banget untuk ngerasain magang di agensi itu kayak apa sih gitu. Nah, setelah kita digabungin di dalam satu grup, kita dikasih jadwal untuk ada pembekalan gitu. Pembekalan untuk kita bisa terjun langsung. Di Appriantis ini sistemnya adalah terjun langsung. Jadi kamu mahasiswa PR, kamu mahasiswi PR, selama ini di kuliah dapat teori ini itu, bisa nggak sih kalau terjun langsung gitu ya. Jadi sebelum kita diterjunkan langsung, yang pasti juga terjun langsungnya diawasi oleh mentor-mentor gitu ya, kita dikasih materi dulu selama kurang lebih 1 minggu. Dan itu materinya juga dari mentor-mentor perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam APRI. Oke, coba aku bukain apa aja gitu ya materi-materinya. Oke, BTW kalau misal aku lagi cerita dan aku nemu ada gambarnya, ada fotonya atau keterangan lanjutnya, aku akan cantumin di sini ataupun di ruang kosong lainnya. Semoga foto-fotonya masih ada dan dokumentasinya masih ada biar kalian juga bisa lihat keseruannya gitu. Oke. Sabar. Tunggu, jangan buru-buru aku. Jangan ada yang buru-buru. Oke. Yang pertama itu kita ada bahas tentang strategic PR. Ini kita kayak webinar gitu ya, kayak kuliah aja gitu, kayak kuliah seminggu full. Yang pertama ada strategic PR, tentang strategic PR, terus stakeholder mapping, media relation, CSR, digital public relation, kampanye PR, terus mitigasi dan manajemen krisis, terus ada PR writing, monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir profesional dan personal development gitu. Jadi kita ada 11 materi.
per hari itu kita full dari pagi sampai sore gitu ya, kita dapat materi-materi itu, dan setiap materinya juga ada breakdownnya gitu loh, breakdown masing-masing, rinciannya kita belajar apa aja. Nah di situ seru banget karena kita tahu banyak hal gitu ya yang kita tuh belum pelajari di kampus gitu. Mungkin kita udah pelajari tapi secara teori gitu. Tapi kalau di webinar ini gitu ya, di kelas ini gitu, itu tuh lebih menekankan, lebih menerangkan kalau terjun langsung tuh kayak gini loh, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu. Misalnya materi tentang tunggu ya. Oke, misalnya tentang monitoring dan evaluasi. Biasanya kalau misal di kampus gitu ya, kan cuma diajarin kalau monitoring itu gini gitu, gini gitu. Di saat program Apriatis tuh bener-bener dikasih tunjuk gitu, monitoringnya tuh seperti ini, formatnya tuh seperti ini monitoring yang pernah dibuat itu seperti ini gitu loh. Dan kita juga di situ banyak juga kayak kuis-kuis berhadiah gitu ya, bener-bener kita jadi semangat juga untuk ngedengerin materi-materinya gitu. Dan herannya tuh bener-bener ini materi dari pagi sampai sore, tapi kita bener-bener yang nggak ngantuk gitu loh. Itu aku sih nggak tahu ya kalau yang lain, tapi kalau aku bener-bener nggak ngantuk karena materinya tuh seru abis gitu. Setelah kita dapat 11 materi itu, akhirnya kita dibagi jadi 12 kelompok. Jadi satu kelompok itu isinya 5 orang, dan karena aku Indah dan Bintang itu udah mendaftar sebagai tim gitu ya, jadi kita bertiga tetap jadi satu. Terus tambahannya berdua itu ada Azam dari UIN dan juga Fawas dari UMG. Dan fungsinya tuh apa sih dibagi dalam kelompok gitu ya? Oke, jadi ini fungsinya tuh biar kita tuh bisa ngerasain langsung, bisa terjun langsung, bisa berkontribusi langsung dalam agensi-agensi PR itu gitu, agensi-agensi PR di bawah APRI. Nah, yang tergabung dalam APRI. Jadi setiap kelompok itu punya satu mentor. Kayak misalnya aku itu ada mentor yaitu Pak Sam. Pak Sam itu dari Desa Strategik. Jadi kalau Desa Strategik ini lebih berfokus kepada CSR. Nah tapi kalau teman-teman bingung, lah ini kan magangnya PR, kenapa CSR? Jangan salah sister, di CSR itu juga sama gitu, sama PR, kayak dia harus analisis masalahnya, dia harus juga punya strateginya gitu. Jadi sebenarnya sama aja gitu. Bedanya kalau CSR itu memang nggak semata-mata kepentingan perusahaan gitu, tapi juga harus memikirkan kepentingan masyarakat begitu. Tapi sama aja, maksudnya untuk menyusunnya itu sama aja gitu. Nah, ada juga yang di bagian agensi yang berfokus pada digital PR, itu juga ada gitu. Ada juga yang di APRI-nya langsung gitu, jadi nge-manage acara-acara APRI dan juga buat sosmed APRI kayak gitu ya, buat konten-konten sosmed APRI kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri di sini aku akan cerita tentang magang di kelompokku gitu ya, di Desa Strategik yang dimentorin oleh Pak Sam, karena kalau di kelompok lain kan aku kurang tahu gitu lebih dalam. Nah, jadi kalau di Desa Strategik ini kita berlima bener-bener disuruh untuk terjun langsung, bener-bener terjun langsung. Pada saat itu Desa Strategik itu punya klien AMDK gitu ya, dan ingin melakukan program CSR di Jogja. Dan kebetulan pas banget kita berlima ada di Jogja semua. Maksudnya karena COVID, bukan yang kita berada di daerah lain di kota masing-masing, tapi kita masih berkumpul di Jogja gitu. Jadi kita lebih mudah untuk melakukan magang ini gitu. Jadi apa aja sih kegiatannya? Banyak banget kegiatannya, dan kita melakukannya bener-bener seru banget. Jujur awalnya kita ngerasa terlalu, karena gini, karena sebelumnya aku magang di corporate dan juga di pemerintahan yang cuman memegang itu aja gitu. Maksudnya dalam arti kalau waktu itu di Bank Mandiri kan hanya memikirkan tentang Bank Mandiri aja gitu ya. Kalau di Kominfo kan hanya memikirkan tentang Kominfo aja. Tapi kalau misal ini gitu ya, ini agensi itu memiliki banyak klien, jadi banyak yang harus dipikirin. Jadi kerjanya tuh cepat banget gitu. Awal-awal ngerasa kayak kok capek banget ya gitu, tapi lama-lama kita bisa terbiasa dan akhirnya kita dapat serunya juga gitu. Jadi kita benar-benar terjun langsung untuk analisis masalah yang sebenarnya tuh apa sih gitu ya. Pada saat itu kita berlima mengunjungi desa tersebut gitu ya, daerah tersebut, untuk kita wawancara sama ketua RW-nya, sama masyarakatnya gitu. Jadi benar-benar kita yang
definisi terjun langsung gitu, itu benar-benar terjun langsung. Dan setelah kita mendapatkan ada masalah-masalahnya, kemudian kita melihat situasi yang ada gitu ya, terus kita akhirnya pulang terus akhirnya kita kumpul lagi untuk kita membahas, menganalisis masalah dan situasi yang ada untuk bisa kita jadiin strategi CSR gitu. Nah, itu benar-benar dilepas gitu sama Pak Sam, kayak ya udah oke, kamu kerjain dulu aja. Nah, setelah kerjain itu tuh baru tiap minggunya ada presentasi hasil, apapun itu hasilnya seperti apa, kita sejauh apa mengerjakan, kita harus presentasi, yang penting kita presentasi gitu. Dan kadang itu seminggu malah 2 kali presentasinya, jadi kita harus benar-benar kerjanya harus benar-benar cepat gitu. Nah, serunya di sini tuh Pak Sam tuh memberikan kritik dan juga masukan yang benar-benar berguna banget gitu loh untuk kita, kayak oh iya ternyata kurang ya kalau kayak gini gitu. Jadi itu tuh kritik yang benar-benar membangun gitu loh. Mungkin awalnya kita ngerasa kok dikritik terus ya, tapi tuh kritikan itu tuh bener gitu loh. Kritikan itu tuh benar-benar kritikan yang membangun gitu. Jadi semakin hari kita mulai memperbaiki dan akhirnya ya bisa gitu. Dan selama itu kita tuh nggak cuman buat strateginya aja, tapi kita juga harus monitoring gitu, monitoring pemberitaan tentang AMDK ini dan juga kompetitornya. Nah, monitoring ini kita tuh nggak dikasih tahu juga nih sama Pak Sam gimana nya gitu, tapi kita kan pernah dapet pada saat materi di awal. Kita monitoring, setelah itu kita presentasi, baru dikasih beberapa kritik dan juga masukan gitu. Jadi sistemnya magang di sini benar-benar kita ngerjain dulu gitu, terus setelah kita presentasi kita dapat kritik dan masukan yang benar-benar membangun dan berguna banget gitu loh untuk perbaikan ke depannya. Jadi kita tuh tahu kayak gini loh ritme kerja di agensi gitu, dan ya seru banget gitu. Dan ketika misal kita ada bingung apapun itu, kita boleh tanya, kita tanya aja, nggak usah ragu gitu. Dan oh ya, setiap minggu itu pertemuannya kita lewat Zoom atau Google Meet, jadi benar-benar kita full online gitu ya untuk mentoringnya, karena Pak Sam berada di Jakarta. Pak Sam dan juga tim itu ada Pak Sam, Bu Manda, sama Pak Nanang. Terima kasih Pak Sam, Bu Manda dan juga Pak Nanang untuk mentoringnya, karena itu berguna banget buat aku secara pribadi dan juga teman-teman timku gitu ya. Teman-teman tim, kok timku ya, teman-teman tim yang ada bareng aku gitu. Dan ketika kita nggak tahu, kita tuh boleh tanya langsung gitu di grup. Jadi kita punya grup WhatsApp yang isinya kita berlima dan juga Pak Nanang, Bu Manda, dan Pak Sam. Jadi kita bisa tanya apa aja, karena beliau-beliau ini tuh baik gitu, bukan yang kayak pelit ilmu gitu. Jadi mau berbagi ilmunya gitu. Oke, jadi kira-kira gambarannya aku magangnya tuh seperti itu gitu. Jadi di tengah-tengah magang itu kita juga kumpul semua peserta apprentice itu dikumpulin. Kita waktu itu kumpul di Jogja, ada namanya Cafe Ruang Tengah. Ruang kerja ini, nanti aku juga cantumin fotonya karena aku inget banget masih ada fotonya. Nah, di situ kita sharing antar tim nih, karena tiap tim dan tiap mentor itu beda gitu. Tiap tim kan cara nge-mentorinnya beda-beda gitu ya, dan pegang kasusnya juga beda-beda, pegang kliennya beda-beda. Jadi kita yang beneran sharing gitu, ketemu untuk sharing apa aja sih yang udah didapetin gitu. Aku juga mau sharing beberapa yang teman-teman tim lain alamin gitu ya selama magang, apa yang mereka kerjain gitu. Oke, jadi ada juga yang di bagian ngurusin APRI itu sendiri gitu ya. Jadi mereka membuat konten-konten di sosmed APRI. Nah, mereka itu harus membuat pakai editorial plan. Jadi kalau yang teman-teman tahu, yang teman-teman udah dapat di kuliahan, nah editorial plan itu lengkap banget gitu ya. Jadi ada tanggal kapan posting, terus isi captionnya, terus visualnya mau kayak apa. Jadi selengkap itu editorial plan itu jadi semuanya tuh bener-bener tertata, nggak yang besok ternyata ada hari Kartini kita belum buat postingan, jadi dikebut semalaman buat desainnya tuh enggak gitu. Karena magang di APRI itu, di bagian APRI-nya sendiri itu, mereka harus membuat editorial plan selama sebulan. Jadi sebulan tuh udah tahu kontennya mau apa aja gitu.
gitu. Mereka juga buat webinar dan juga live Instagram dan lain sebagainya gitu. Ada juga tim lain, tapi aku lupa nih agensinya apa. Aku lupa banget nama agensinya apa, tapi ada yang mereka nih 5 orang. Mereka nggak bekerja secara tim, tapi mereka dibagi-bagi. Misalnya si A di bagian desain, si B di bagian strategi, si C di bagian apa, D bagian apa, E di bagian apa gitu. Jadi mereka berada di tempat masing-masing gitu, seminggu. Terus mereka rolling seminggu setelahnya, mereka rolling tugas. Jadi mereka semua merasakan berada di divisi itu gitu. Jadi memang setiap tim itu berbeda-beda karena mentornya kan juga berbeda-beda ya. Jadi karena mentornya berbeda-beda, cara mentoringnya juga berbeda, tapi intinya sama. Tetap para mentor itu tuh pengen kita ngerasain terjun langsung di dunia PR tuh kayak apa sih, kerja di agensi PR tuh kayak gimana sih gitu. Jadi mas-mas, mbak-mbak yang tergabung di dalam APRI ini pengen gitu loh, teman-teman yang kuliah di PR itu bener-bener udah punya bekal prakteknya, ilmu praktek, nggak cuman teoritis aja gitu. Jadi ketika ntar terjun langsung di dunia kerja, nggak yang kayak aku harus apa ya gitu loh, tapi udah punya bekal ilmu begitu. Jadi gitu magang selama apprentice. Jadi itu magangnya berbulan-bulan, dan nanti kita kalau misalnya kita udah selesai, kita juga dapat sertifikat magang gitu. Kayak gitu magangnya, dan berguna banget. Kabarnya akan ada apprentice yang kedua, karena ini apprentice pertama kali di Indonesia, dan bakal ada apprentice yang kedua. Jadi teman-teman pantengin aja terus Instagram APRI dan juga IYS. Nah, karena aku udah nyebut IYS, sekarang kita masuk ke IYS. Ini apa sih gitu ya? Jadi IYS ini tuh APRI yang squad. Nah, APRI yang squad ini teman-teman yang udah lulus magang, yang tadi tergabung ke apprentice itu kan ada 60. Nah, mereka tuh dikasih pilihan, termasuk aku gitu. Jadi kami dikasih pilihan untuk mau tergabung dalam asosiasi APRI yang squad nggak nih gitu. Jadi boleh kalau mau gabung ataupun enggak gitu. Jadi dibebaskan aja, dan akhirnya ada setengahnya yang gabung termasuk aku. Jadi aku tergabung dalam APRI yang squad. Kepoin juga aja Instagramnya IYS gitu, tapi karena IYS baru kebentuk, jadi belum banyak konten-konten yang kita hasilkan gitu. Tapi kedepannya kita akan menginformasikan dan buat konten-konten lebih banyak lagi. Jadi jangan lupa di follow Instagramnya APRI yang squad dan juga APRI. Jadi ending dari apprentice ini adalah tergabung dalam APRI yang squad, dan APRI yang squad ini langsung di bawah APRI. Jadi apa-apa kalau misal mau ada acara misalnya atau butuh bantuan, itu langsung aja ngomong ke APRI gitu. Itu gambaran aku magang di agensi. Jadi sah ya, aku udah cerita tentang aku magang di corporate, udah cerita magang di lembaga pemerintahan, dan juga aku udah cerita magang di agensi. Jadi udah sah, tiga-tiganya aku udah coba dan udah share ke kalian. Untuk teman-teman yang punya waktu cuman sedikit gitu ya, punya kesempatan magang sedikit, cuman punya kesempatan magang sekali misalnya, teman-teman bisa lihat ketiganya dan bisa dijadikan dan pertimbangan gitu. Kalian lebih cocok magang di tempat yang mana, kalian lebih pengen magang di tempat yang mana, begitu. Semoga ini informasi berguna dan juga menghibur. Jujur aku udah lumayan lupa gitu ya cara buat video, cara ngomong ke kamera gitu. Jadi kalau terus kesan kaku, minta maaf. Tapi jangan lupa subscribe dan juga like, comment, dan juga share ke teman-teman kalian. Bantu aku untuk mencapai ribuan followers gitu ya, bahkan ntar puluhan dan jutaan followers, biar aku makin semangat dan juga aku bisa share pengalaman lebih banyak lagi ke teman-teman. Bye, gitu aja ya. Dan juga itu tadi, jangan lupa komen di bawah kalau teman-teman pengen tahu gimana sih lomba PR tuh sistemnya gimana dan apa aja yang dikerjain. Bisa tulis di kolom komen, nanti aku akan cerita ke kalian. Oke gitu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aku ulangin lagi, jangan lupa like, comment, subscribe, like, comment, subscribe, like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian.